Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, nama saya Ramadhani Alfi Kamala. Nama saya Kansariki Zafira. Nama saya Sarah Kirana. Dan nama saya Talita Yutakia. Pada video kali ini kami akan membahas soal isu lingkungan hidup secara global. Simak baik-baik video kami ya. Masalah lingkungan hidup ini semakin menjadi perbincangan publik. Hal ini dibuktikan oleh mulai banyaknya diskusi publik mengenai hal ini. Negara juga semakin aktif membuat perjanjian dan juga peraturan antar negara untuk sebagai upaya mengatasi permasalahan ini. Namun sebenarnya apa sih yang sedang kita hadapi? Mengapa hal ini semakin banyak diperbincangkan? Apakah ini masalahnya serius? Nah, di video ini mari kita bahas secara lebih rinci. Apa sih maksud dari lingkungan hidup itu? Isu lingkungan hidup adalah berbagai tantangan yang masalah yang dihadapi bumi dan sistem alamnya, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Masalah ini mencakup polusi udara, air, tanah, dan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, penipisan sumber daya alam, dan permasalahan pengolahan limbah. Masalah lingkungan hidup yang utama adalah polusi. Polusi yang mencakup pencemaran air, udara, dan tanah. Dan ini membutuhkan waktu jutaan tahun untuk kembali pulih. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Hal ini diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor dan juga industri-industri yang mengeluarkan zat hasil pembakaran fosil dan hal ini tuh berdampak banget bagi atmosfer kita karena dia mengeluarkan zat metana yang kemudian membuat percepatan perubahan iklim semakin cepat. Pencemaran air disebabkan oleh hujan asam, limpasan perkotaan, dan juga tumpahan minyak. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Hal ini disebabkan oleh limbah industri yang belum melalui pengolahan yang baik lalu dibuang secara langsung ke tanah. Dan hal ini merusak unsur hara tanah dan juga zat nutrisi yang penting bagi tumbuhan. Yang kedua adalah perubahan iklim. Perubahan iklim dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alami dan juga aktivitas manusia. Kalau faktor alami itu seperti letusan gunung berapi dan juga variasi matahari. Namun sayangnya aktivitas manusia inilah yang menjadi penyebab utama dari percepatan perubahan iklim, seperti emisi gas rumah kaca. Yang ketiga adalah deforestasi atau pengundulan hutan. Sebenarnya yang di belakang itu bukan pengundulan hutan ya guys, tapi rehabilitasi fasilitas. Nah, deforestasi atau pengundulan hutan ini terjadi karena pembukaan lahan untuk berbagai bidang seperti pertanian. Contohnya adalah yang paling sering terjadi adalah kelapa sawit. Sebenarnya hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon menjadi oksigen ke bumi kita itu hancur akibat tanaman monokultur ini karena kelapa sawit tidak berperan sebaik hutan dalam keberlangsungan hidup kita. Lalu juga untuk pemukiman seperti peluasan kota dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pertambangan. Yang keempat adalah penipisan sumber daya alam. Ini adalah kondisi ketika pengkonsumsian lebih cepat dibandingkan kemampuannya untuk diperbarui, dan hal ini menyebabkan kelangkaan. Faktor dari kelangkaan ini adalah konsumsi yang berlebihan, pertumbuhan penduduk, praktik yang tidak berkelanjutan, dan juga perubahan iklim. Yang kelima adalah masalah populasi. Masalah populasi mencakup tantangan global seperti tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan, serta isu-isu spesifik seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran tidak merata, kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. 7 ada pembuangan sampah atau limbah. Masalah pembuangan sampah meliputi berbagai aspek mulai dari dampak lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah, hingga masalah sosial seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, masalah ini juga diperparah oleh kurangnya infrastruktur pengolahan sampah yang memadai di beberapa daerah. Meskipun pemerintahnya telah berupaya menanganinya melalui regulasi dan program. Yang keenam adalah masalah kepunahan keanekaragaman hayati. Masalah kepunahan keanekaragaman hayati disebabkan oleh 5 ancaman utama. Yang pertama, hilangnya degradasi habitat akibat aktivitas manusia seperti pertanian, penebangan hutan, dan pembangunan. Eksploitasi berlebihan spesies melalui perburuan dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Perubahan iklim, polusi termasuk polusi suara dan cahaya, serta spesies invasif.
Kerusakan lingkungan menimbulkan dampak luas pada planet manusia yang meliputi yang pertama kehilangan keanekaragaman hayati. Hilangnya spesies dan habitat mengancam fungsi ekosistem. Kemudian yang kedua ada perubahan iklim ekosistem yaitu kenaikan suhu, cuaca tidak stabil dan bencana alam yang lebih sering. Kemudian yang ketiga ada pencemaran lingkungan dan kesehatan. Pencemaran air, udara dan tanah subur yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan manusia, misalnya penyakit pernapasan atau kanker. Kemudian yang keempat ada penurunan sumber daya alam. Kelangkaan air, tanah subur, dan sumber daya lainnya mengancam keberlanjutan ekonomi. Kemudian yang kelima ada hilangnya layanan ekosistem. Terganggunya fungsi penting ekosistem, misalnya penyediaan air bersih, penyerbukan, regulasi iklim yang berdampak ekonomi dan sosial. Beberapa masalah dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah di lingkungan. Berikut rinciannya. 1. Jangan buang sampah sembarangan. 2. Reboisasi dan melestarikan hutan. 3. Sediakan biopori di lingkungan rumah. 4. Memiliki taman di rumah. 5. Membuat paving block. 6. Mengatasi kekeringan dengan bendungan. 7. Mencegah waduk dari pendangkalan. 8. Mengatasi kekeringan dengan penghijauan. 9. Pemompaan dan pipa untuk mengambil air. 10. Mengikuti asuransi usaha tani padi atau AUTP. 11. Membangun sekat kanal untuk mengontrol aliran air di lahan gambut. 12. Mengawasi daerah yang rawan kebakaran. 13. Siapkan peralatan yang diperlukan untuk memadamkan api saat kebakaran hutan. 14. Patroli dan awasi daerah yang rawan kebakaran, terutama pada musim kemarau. 15. Membangun menara kontrol atau stasiun pengawas dengan teropong dan peralatan komunikasi yang mendeteksi kebakaran sebelum terjadinya kebakaran. 16. Pasang penampung air di dekat area yang rawan kebakaran. 17. Hemat bahan bakar. 18. Mengurangi penggunaan zat perusak ozon. 19. Penggunaan energi alternatif baru. 20. Pantau emisi kendaraan bermotor. Itulah penjelasan mengenai permasalahan lingkungan beserta beberapa solusi atau upaya pengatasinya.